Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas ilmuwan muslim bidang ilmu agama masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat Al-Quran sesuai dengan dilalah atau petunjuk yang zahir dalam batas kemampuan manusia. Metode penafsiran Al-Quran ada dua, yaitu tafsir bil matsur, ialah metode penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa-fatwa atau penjelasan para sahabat. Tafsir bil ra'yi, ialah metode penafsiran yang berdasarkan ijtihad atau akal fikiran atau rasio, disebut faham Mu'tazilah. Ulama ahli tafsir atau mufassirin diantaranya Ibnu Jarir At-Tabari, nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Kasir Ibnu Ghalib Al-Amali At-Tabari, lahir di daerah Amo, Tabaristan. Kegiatan menghafal Al-Quran dimulainya sejak usia 7 tahun. Ia telah melakukan pencatatan hadis sejak usia 9 tahun. Karya tafsirnya yang terkenal Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, biasa disebut Tafsir At-Tabari. Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, karya tafsirnya Bahrul Ulum. Husain bin Mas'ud Al-Bagwi, karyanya Ma'alim At-Tanzil. Abdul Haq bin Atiyah Al-Andalusi, karyanya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Kasir, nama lengkapnya Imaduddin Ismail Ibnu Umar Ibnu Kasir Al-Quraisy Al-Busrawi, lahir di Mijdal, Basrah. Karya tafsirnya yang terkenal Tafsir Al-Quran, kitab tafsir berbentuk riwayat. Mahmud Az-Zamakhsyari, karyanya Al-Kasyaf an Haqaiq At-Ta'wil. Fakhruddin Ar-Razi, lahir di Rai, terkenal dengan sebutan Ibnu Khatib Asy-Syafi'i Al-Faqih. Karyanya Mafatihul Gaib dan Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil. Abdullah Al-Baidawi, karyanya Al-Anwar At-Tanzil. Ilmu hadis. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan Nabi SAW maupun deskripsi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya. Dari segi sanad atau pembawa berita, rawi atau yang meriwayatkan, matan atau isi, sifat, bentuk hadis. Para ulama kemudian menghimpun berbagai hadis ke dalam berbagai kitab, antara lain berupa kitab Sahih, Sunan, dan Musnad. Usaha ini diawali oleh Ishaq bin Rawaih, guru Imam Bukhari. Ia meminta murid-muridnya untuk menulis kitab berupa himpunan hadis-hadis sahih. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim menulis Sahih Muslim. Berikutnya Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah masing-masing menyusun kitab Sunan. 2 kitab Sahih dan 4 kitab Sunan tersebut dikenal istilah Kutubus Sittah atau 6 kitab induk hadis. Adapun kitab Musnad disusun oleh Ahmad bin Hanbal, Musa al-Abasi, Musaddad al-Basri, Asad bin Musa, dan Nuaim bin Hamad al-Khazai. Ulama ahli hadis atau muhadisin diantaranya Imam Bukhari, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizibah Al-Ju'fi Al-Bukhairi. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan. Sejak usia 10 tahun, ia sudah mengembara untuk menuntut ilmu. Bersama gurunya Syekh Ishaq, ia menghimpun hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 perawi, ia menyaringnya menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Karya kitabnya yang terkenal adalah Sahih Bukhari. Kitab ini khusus memuat hadis-hadis sahih. Imam Muslim, nama lengkapnya Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qursairi Al-Naisaburi, lahir di Naisabur, Rusia.
Ia mengembara ke berbagai tempat terutama untuk mendapatkan kebenaran silsilah sebuah hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis. Karya kitab hadisnya yang terkenal yaitu Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Muslim. Abu Dawud. Nama lengkapnya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Lahir di Sijistan. Ia mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis yang diperolehnya disaring dan dibukukan dalam kitab As-Sunan yang dikenal dengan kitab Sunan Abu Dawud. At-Tirmizi. Tirmizi menulis kitab terkenal yaitu kitab As-Sunan. Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Menurut Abdullah bin Muhammad Al-Ansori, kitab ini bisa difahami oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Imam Tirmizi melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, dalam bentuk mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang. Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Ar-Rabai Al-Qazwini. Lahir di Qazwin, Irak. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Ia berkelana ke beberapa daerah dan negara untuk mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Karya hadisnya yang terkenal kitab Sunan Ibnu Majah. An-Nasai. Nama lengkapnya Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bakhr bin Sinan Abu Abdurrahman An-Nasai. Lahir di Nasai, Khurasan. Karyanya yang terkenal adalah Sunan An-Nasai, memuat lebih sedikit hadis dhaifnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.